Jika saat ini kita mengenal Kawasaki sebagai brand dengan produk mewah dan motorsport berperforma tinggi, maka kita harus kembali ke awal tahun 2000-an. Pada masa itu, Kawasaki berusaha masuk ke pasar entry level, khususnya segmen motor bebek yang saat itu sangat populer di Indonesia. Namun upaya tersebut tidak berjalan mulus. Salah satu motor yang menjadi simbol kegagalan Kawasaki di segmen ini adalah Kawasaki ZX130. Kawasaki ZX130 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005. Penggunaan nama ZX sendiri sebenarnya cukup mengejutkan, karena kode ini biasanya digunakan pada keluarga motorsport Kawasaki berperforma tinggi, seperti Kawasaki Ninja ZX-6R dan Kawasaki Ninja ZX-10R. Sementara itu, ZX130 sebenarnya memiliki kode internal AN130, di mana kode AN digunakan Kawasaki untuk motor bebeknya, sama seperti pada model Kawasaki KZ125 dan Kawasaki Blitz 110. Penggunaan nama ZX pada motor ini menunjukkan bahwa Kawasaki ingin memberikan identitas yang berbeda dan lebih kuat dibandingkan motor bebek pada umumnya. Lalu hal paling unik dari Kawasaki ZX130 adalah posisi tangki bahan bakarnya yang berada di bagian depan, tepatnya di balik cover depan motor. Berbeda dengan motor bebek lainnya yang umumnya memiliki tangki di bawah jok. Desain ini membuat banyak orang yang pertama kali menggunakan ZX130 kebingungan saat ingin mengisi bahan bakar. Pada saat itu, posisi tangki bahan bakar di depan juga sempat menjadi perdebatan. Banyak yang menganggap posisi tersebut berbahaya dan beresiko meledak saat terjadi tabrakan. Namun pada kenyataannya, hingga motor ini berhenti diproduksi, tidak ada catatan atau kasus yang membuktikan bahwa ZX130 pernah meledak akibat posisi tangkinya. Justru dengan posisi tangki di depan, ZX130 memiliki bagasi yang jauh lebih luas dibandingkan motor bebek lainnya di kelasnya, sehingga lebih praktis untuk penggunaan harian. Dari sisi tampilannya, Kawasaki ZX130 terlihat berbeda dari motor bebek lain pada masanya. Desainnya lebih modern dengan garis bodi yang tegas dan profesional. Bagian speedometer masih menggunakan model analog, namun tampilannya sudah modern dan mudah dibaca, serta memberikan kesan berbeda dibandingkan motor bebek konvensional saat itu. Secara keseluruhan, motor ini memberikan kesan bahwa Kawasaki mencoba menghadirkan sesuatu yang baru di segmen motor bebek. Lalu berbicara spesifikasinya, Kawasaki ZX130 dibekali mesin 130cc 4-tak SOHC, menggunakan pendingin udara dengan transmisi 4 percepatan. Mesin ini tergolong cukup bertenaga untuk ukuran motor bebek pada zamannya. Motor ini juga sudah menggunakan rem cakram di bagian depan yang memberikan pengereman lebih baik. Selain itu, posisi duduknya cukup nyaman dan handlingnya stabil, sehingga cocok digunakan untuk aktivitas harian maupun perjalanan jarak jauh. Namun meskipun memiliki banyak keunggulan, Kawasaki ZX130 tidak berhasil di pasaran Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah desainnya yang terlalu berbeda dari motor bebek pada umumnya. Pada saat itu, sebagian besar konsumen masih lebih memilih motor dengan desain yang sudah familiar. Selain itu, harga ZX130 juga relatif lebih tinggi dibandingkan kompetitor di kelasnya. Faktor lainnya adalah citra Kawasaki yang lebih dikenal sebagai produsen motorsport, sehingga konsumen kurang tertarik untuk membeli motor bebek dari brand ini. Ketersediaan spare part yang tidak sebanyak kompetitor juga menjadi salah satu kekurangan yang membuat konsumen berpikir dua kali. Beberapa kelebihan Kawasaki ZX130 antara lain adalah desain yang unik dan berbeda, kapasitas mesin yang lebih besar dibandingkan motor bebek pada saat itu, bagasi yang luas, serta handling yang stabil.
Sementara kekurangannya meliputi harga yang relatif lebih mahal, desain yang tidak diterima di semua kalangan, serta popularitas yang kalah dibandingkan kompetitornya. Namun saat ini motor ini justru menjadi incaran kolektor. Bentuknya yang unik dan berbeda membuatnya memiliki nilai tersendiri. Namun unit yang tersedia di marketplace saat ini umumnya sudah dalam kondisi yang tidak sepenuhnya prima, sehingga membutuhkan perawatan yang ekstra. Kawasaki ZX 130 menjadi bukti bahwa Kawasaki pernah mencoba masuk ke pasar motor bebek Indonesia, namun tidak berhasil. Setelah itu Kawasaki lebih fokus pada motor sport dan motor berkapasitas besar, yang terbukti lebih sesuai dengan identitas dan kekuatan brandnya hingga saat ini. Jadi siapa nih di sini yang pernah kebingungan pinjam motor ini saat mau isi bensin? Atau kalian sendiri pernah punya motor ini? Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.